Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Pretno dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Wulan Rizky Amelia SAK MAK. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada pendapatan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ada yang langsung diterima oleh masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan PBB. Dan yang terakhir ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Subsidi adalah bantuan keuangan dari pemerintah kepada masyarakat atau produsen yang mengurangi ongkos produksi. Berbeda dari pajak yang merupakan penerimaan uang oleh pemerintah. Subsidi sering disebut pajak negatif karena mengurangi beban finansial dari menambahkan seperti pajak. Pajak berpengaruh pada keseimbangan pasar dengan meningkatkan harga barang yang ditawarkan, mempengaruhi fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan tetap sama. Subsidi mengurangi ongkos produksi, produsen meningkatkan daya beli konsumen, dan mempengaruhi keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ada 3, yaitu yang pertama ada pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada para produsen. Yang kedua ada pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak T sama dengan satuan unif dibagi satuan unif barang. Yang ketiga ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan harga atau kualitas di pasar dapat dilihat dari tabel di samping. Rumusnya bisa dilihat dari tabel di samping. Pajak spesifik. Yang pertama ada fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak. Rumusnya P sama dengan A plus BQ. Yang kedua ada fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Rumusnya P sama dengan A plus BQ plus T sama dengan A plus T plus BQ. Yang ketiga ada beban pajak ditanggung konsumen atau TK. Selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak P1 kuadran dan harga keseimbangan sebelum pajak sama dengan P. Yang keempat ada beban pajak ditanggung produsen atau TP. Selisih pajak per unit barang T dan bagian pajak yang ditanggung konsumen sama dengan TP sama dengan T dikurang TK. Yang kelima ada pajak yang diterima pemerintah. Banyak barang yang terjual dikali besaran pajak per unit barang. Rumusnya T sama dengan Q kali T. Contohnya, diketahui suatu perusahaan barang mempunyai fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebagai berikut. D, P 40, 2 Q, dan S, P sama dengan Q dikurang 5. Ditanyakan, A, bila dikenakan pajak sebesar 300 per unit, tentukan keseimbangan sebelum dan setelah pajak. B, yang pertama, tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen. 2, tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen. Ketiga, total pajak yang diterima pemerintah. Yang C, gambarkan grafiknya. Jawab. A. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum ada pajak. D sama dengan S. 40 min 2Q sama dengan Q min 5. Min 2Q dikurang Q sama dengan min 5 min 40. Min 3Q sama dengan min 45. Q sama dengan 15. QE sama dengan 15. S. P sama dengan Q min 5. P sama dengan 15 min 5. P sama dengan 10. PE sama dengan 10. Keseimbangan pasar setelah ada pajak. S dibagi P tambah TP sama dengan Q min 5 tambah 3. S bagi P sama dengan Q min 2. D sama dengan S. 40 kali 2Q sama dengan Q min 2. Min 2Q min Q sama dengan min 2 min 40. Min 3Q sama dengan min 42. Q sama dengan 14. Q
Q kali E sama dengan 1. S bagi P sama dengan Q min 2. P sama dengan 14 min 2. P sama dengan 12. P kali EI sama dengan 12. Jadi, adanya pengenaan pajak dari pemerintah kepada produsen ternyata mengakibatkan satu keseimbangan harga setelah ada pajak lebih tinggi daripada keseimbangan harga sebelum pajak, yaitu P sama dengan 12, PE sama dengan 10. Yang kedua, ada keseimbangan kuantitas setelah ada pajak lebih rendah daripada keseimbangan kuantitas sebelum pajak. Q sama dengan 14, QE sama dengan 15. Tarif pajak dan total pajak. Tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada produsen T sama dengan 3 unit. Akan tetapi, sebagian dari pajak tersebut dibebankan kepada konsumen. Beban tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen terasa dengan adanya kenaikan keseimbangan harga dari PE sama dengan 10 menjadi PE sama dengan 12. Maka, besarnya tarif pajak dan total pajak untuk produsen dan konsumen adalah sebagai berikut. Dan ini adalah tabel dari tarif pajak dan total pajak. Jawab yang C, yaitu menggambarkan ekuilibrium barang ABC sebelum dan sesudah pajak. Bisa dilihat tabelnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.